Oke, selamat datang. Di sesi kali ini kita bakal bongkar tuntas soal detox digital. Kita akan lihat ilmunya, strateginya, dan gimana caranya kita bisa merebut kembali sesuatu yang paling berharga yang kita punya, perhatian kita. Yuk, kita mulai dari sini. Coba deh, pernah ngerasa nggak sih kayak ada tarikan konstan buat ngecek HP, nge-scroll media sosial, atau balas notifikasi? Rasanya capek kan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Rata-rata, orang itu bisa buka ponselnya lebih dari 50 kali sehari loh. Dan seringnya, kita bahkan nggak sadar pas ngelakuin itu. Nah, rasa gelisah dan kepala yang rasanya penuh banget sama informasi itu bukan kegagalan pribadi ya, beneran. Itu tuh respon biologis otak kita yang sangat bisa ditebak terhadap dunia digital yang memang sengaja dirancang buat bikin kita ketagihan. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa? Kenapa sih justru saat kita merasa paling terhubung secara online, kita malah sering merasa paling lelah dan terputus dari dunia nyata? Jawabannya, kalau mau disederhanain, ya karena otak kita ini memang nggak didesain untuk mencerna rentetan informasi dan stimulasi tanpa henti yang dilemparkan teknologi modern. Ini akhirnya menyebabkan kelelahan kognitif yang nyata. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita yang mendorong semua kebiasaan ini. Kuncinya ada di satu molekul kecil bernama dopamin. Coba bayangin, dopamin itu kayak kurir hadiah di otak kita. Fungsinya bukan cuma soal rasa senang, tapi yang lebih penting lagi soal motivasi. Dialah yang bisikin ke otak kita, ini penting nih, lakuin lagi ya. Nah, ini dia nih siklusnya. Dan ini yang bikin kita kecanduan. Semua dimulai dari pemicu. Mungkin getaran notifikasi di saku. Otak kita langsung dapat hadiah dopamin kecil. Karena rasanya enak, otak jadi pengen lagi. Akhirnya, kita ngecek HP lagi. Tanpa sadar, dan siklus ini jadi makin kuat sampai jadi kebiasaan otomatis yang susah banget buat diputusin. Jadi, gimana dong solusinya? Apa ada penawarnya? Tentu ada. Yuk kita lanjut dan kita bahas cara yang ampuh banget buat merebut kembali kendali dan fokus kita dari siklus ini. Konsepnya tuh simple banget sebetulnya. Kita sengaja ambil jeda dari teknologi. Tujuannya apa? Supaya otak kita punya waktu buat istirahat, buat ngeriset dirinya sendiri, dan yang paling penting, buat kembali hadir seutuhnya di dunia nyata. Dan yang bikin menarik, perjuangan buat fokus ini ternyata bukan cuma masalah kita di zaman sekarang loh. Konsep menjaga perhatian ini udah jadi sebuah praktik kebijaksanaan yang diajarkan dan dihargai selama ribuan tahun. Bayangin, hampir 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf bernama Marcus Aurelius sudah mengajarkan kalau kedamaian sejati itu bukan datang dari mengubah dunia di luar sana, tapi dari menguasai apa yang ada di dalam sini, perhatian kita sendiri. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita bahas yang paling praktis. Gimana caranya? Ini dia beberapa strategi nyata yang bisa langsung Anda coba terapkan. Intinya, pilih mana yang paling pas buat gaya hidup Anda. Nggak ada yang benar atau salah. Anda bisa coba yang drastis, misalnya riset 24 jam di akhir pekan, seharian penuh tanpa koneksi buat benar-benar memutus kebiasaan. Atau kalau itu terasa berat, mulai aja dari yang kecil. Bangun kebiasaan 30 menit setiap malam sebelum tidur tanpa gawai. Ini bagus banget buat mengurangi stres harian. Kuncinya di sini adalah cari kegiatan yang memaksa kita fokus ke satu hal saja. Kebalikan dari multitasking digital. Entah itu merasakan tekstur halaman buku, mencium aroma masakan, atau sekedar jalan-jalan tanpa HP. Semua kegiatan ini melatih kembali otak kita untuk hadir sepenuhnya di satu momen, jauh dari gangguan layar. Nah, ini ada satu teknik mental yang keren banget yang bisa dicoba. Anggap pikiran Anda itu kayak lini masa media sosial. Ada pikiran yang muncul, lihat saja, amati sejenak, terus biarkan dia lewat, tanpa perlu di-like, di-komen, atau di-share. Ini adalah latihan untuk jadi lebih tenang dari dalam. Oke, terakhir, kita ngomongin rewardnya. Apa sih yang sebenarnya kita dapatin kalau kita berhasil mengambil alih kembali kendali atas perhatian kita? Dan keuntungannya itu bukan cuma sekedar, jadi nggak gampang ngeganggu. Bukan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal meningkatkan kualitas hidup kita secara fundamental. Tidur bisa jadi lebih nyenyak, kita merasa lebih nyambung sama orang di sekitar, dan kita bebas dari rasa cemas ketinggalan berita atau FOMO. Kalimat simple ini, coba deh diucapkan. Ini kayak mantra pengingat yang kuat banget. Ini menegaskan kembali bahwa kita punya kekuatan, kita punya pilihan untuk merebut kembali kendali atas fokus kita. Jadi, saat kita sampai di akhir, intisari dari semua ini apa? Gini, di era digital ini, perhatian adalah mata uang Anda yang paling berharga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda harus melindunginya, tapi untuk apa Anda akan menginvestasikan perhatian Anda yang berharga itu?